Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi kelas F3. Di sini saya akan menjelaskan tentang amalan-amalan yang ada dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, dalam PowerPoint tersebut akan membahas tentang 5 poin. Yang pertama yakni latar belakang tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Yang kedua yakni maksud dan tujuan wawancara. Yang ketiga yakni topik wawancara. Yang keempat yakni waktu dan tempat wawancara. Dan yang kelima yakni hasil wawancara. Pada poin pertama di sini saya akan membahas tentang latar belakang tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah merupakan sebuah tarekat sufi yang dikenal dengan memiliki sejarah yang kaya. Nah, tarekat ini merupakan gabungan dari dua tarekat, yakni tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Qadiriyah didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Abdul Qadir Al-Jailani sendiri merupakan seorang ulama sufi yang dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam tradisi sufi. Nah, tarekat Qadiriyah ini menekankan pentingnya mengikuti ajaran syariat Islam dengan bersungguh-sungguh sambil mencari pengalaman mistik yang lebih dalam melalui zikir dan meditasi. Sementara itu, tarekat Naqsabandiyah didirikan oleh Bahauddin Naqsaband. Nah, Bahauddin sendiri merupakan seorang sufi yang mengajarkan pentingnya menjaga kesadaran diri dalam setiap momen kehidupan, bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Tarekat Naqsabandiyah juga menekankan sebuah ajaran syariat Islam dan dzikir sebagai cara untuk mencapai kesatuan dengan Tuhannya. Ketika tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah ini bergabung, terbentuklah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pada awalnya tarekat ini berkembang di wilayah Asia Tengah, namun seiring waktu pengaruh tarekat ini meluas sebagai berbagai wilayah di dunia, termasuk Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini menekankan praktik spiritual yang melibatkan zikir, meditasi, dan konsentrasi untuk mencapai pemurnian diri dan pengalaman mistik yang lebih dalam. Para pengikut tarekat ini juga diberikan bimbingan oleh seorang guru spiritual yang dibuat sebagai syekh atau mursyid. Meskipun tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini memiliki akar sejarah yang kaya, tetapi pengaruh dan praktik-praktik terus berkembang seiring waktu. Nah, tarekat ini tetap menjadi salah satu tarekat sufi yang populer dan diikuti oleh banyak orang di seluruh dunia sebagai sarana untuk mencari kedekatan dengan Tuhan dan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah ajaran Islam. Nah, untuk poin yang kedua yakni membahas tentang maksud dan tujuan dalam wawancara. Penulis melakukan wawancara ini dikarenakan ada beberapa maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Yakni yang pertama yakni dapat mengetahui amalan apa saja yang ada dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan yang kedua yakni sebagai acuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir yakni nomor 3 sebagai salah satu tugas mata kuliah tarekat Mu'tabar 2. Dan untuk poin yang keempat yakni tentang topik wawancara. Nah, penulis ini melakukan wawancara dengan mengangkat tema tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, karena dalam topik tersebut kita akan tahu beberapa amalan yang akan dilakukan oleh pengikut tarekat tersebut. Untuk poin yang keempat yakni waktu dan tempat wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 9:30 atau 09.30 WIB sampai selesai. Untuk tempatnya kita melakukan di Jalan Masjid Wedoro, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk yang poin terakhir yakni hasil wawancara. Di sini penulis merangkum beberapa percakapan dari narasumber yang bernama Evi Wahyuningsi. Alamat narasumber Kragan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tempat tanggal lahir yakni Sidoarjo 20 Januari 1994. Pewawancara saya sendiri dengan Nurul Amalia. Nah,
Hasil dari wawancara tersebut, kegiatan bertarekat yang dilakukan di Masjid Pondok Pesantren Asrama A dan Asrama B yang bertempat di Pondok Pesantren Ngalah Purwosari, Kabupaten Pasuruan, yang mana dalam pondok pesantren tersebut ini menggunakan tarekat Qadiriyah Wanaksabandia. Biasanya dalam kegiatan tersebut, hari pelaksanaannya dilakukan rutin 1 minggu sekali, setiap hari Selasa atau yang dinamakan Selosowon. Nah, pada kegiatan tersebut, biasanya tarekat Qadiriyah Wanaksabandia ini mengamalkan amalan-amalan pokok, yakni membaca zikir Latifatul Qalbi sebab sebanyak 5.000 dalam batas akhir sebelum sore hari harus menyelesaikan zikir tersebut. Latifatul Qalbi sendiri merupakan salah satu latifah dari tujuan latoif dalam tingkatan zikir. Dalam hal tersebut, Sayyidina Ahmad Syirajuddin atau Mursyid silsilah yang ke-42 pernah berkata, Latifatul Qalbi merupakan pokok dari semua latifah. Apabila bagus jalannya zikir Latifatul Qalbi, maka akan bagus pula jalannya latiful yang lain, termasuk jalannya Muqobah. Nah, Latifatul Qalbi ini juga memiliki tujuan untuk menjauhkan diri dari nafsu lawamah. Latiful Qalbi berhubungan dengan jantung jasmani, letaknya 2 jari di bawah susu kiri, tempat sarangnya kemusyrikan, kekafiran, ketahayulan, dan sifat-sifat iblis. Sekian dalam presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.